ya Bapak Ibu ya. Nah faktanya bukan negara hukum Indonesia ini. Indonesia adalah negara kekuasaan. Buktinya apa? Seseorang yang tidak disukai oleh pejabat tinggi di negara itu bisa dipolitisasi, bisa dikriminalisasi. Siapa itu? Panji Gumilang. Siapa itu? Yusuf Manubulu. Siapa itu? Banyak lagi. Ya, banyak itu. Dikriminalisasi, dipolitisasi. Diskriminasi juga, ya. Diskriminasi juga. Contohnya apa? Kalau misalnya MUI yang melaporkan hanya ini, satu hari langsung tersangka dan tahan. Tetapi kalau orang biasa seperti Galarua melaporkan, itu tunggu dulu walau bisawab 4 bulan, 5 bulan, ya nggak apa-apa. Kita tidak menempuh cara-cara MUI yang kotor itu. Kita ya biasa aja konstitusional. Anda proses syukur, Anda tidak proses syukur, tetapi ingat, suatu saat kami dari Galarua akan menagih itu kepada Bapak. Suatu saat. Dan itu adalah bukti bagi kami bahwa polisi bekerja tidak sesuai dengan sumpahnya. Ya. Tidak bekerja sesuai dengan sumpahnya. Namanya jadi jurisprudensi. Hati-hati memaknai itu fatwa itu. Dan tadi saya sudah katakan itu berapa itu fatwa? Ini ya, ada 374. Ini 210 sampai 2023, 15 tahun, kurang lebih berapa itu berapa itu? 15, hampir 10 lah per tahun itu ya, 12. Ngeri Pak, ngeri. Per tahun, berarti per bulan satu fatwa keluar. Jadi kerjanya itu aja, lagi ekonomi syariah. Nah ini tadi masalah ekonomi syariah. Sekarang ada masyarakat ekonomi syariah di Indonesia yang diketuai oleh siapa ketuanya, Erick Thohir atau siapa ini? Penasehatnya Pak Mahmud MD, Wakil Presiden, semua ada di situ, Menteri Keuangan. Maka pertanyaan saya kepada Bapak-Bapak Menteri, apakah Anda ini Pancasilais? Sementara Anda menerapkan masyarakat ekonomi syariah Anda terapkan. Di Al-Zaitun diterapkan ekonomi kerakyatan. Tetapi Anda persekusi dan kriminalisasi itu Al-Zaitun. Itu artinya Anda apa? Anda menolak atau sudah melanggar Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia itu berdasarkan ekonomi kerakyatan. Mungkin Bapak Ibu lah ya, Bapak-Bapak yang disebut dengan Bapak Khilafah Indonesia itu. Karena ini kan ada khilafah ini, syariah ini. Bipang, ya, tadi. Silakan Bipang, mana Bipang? Bipang hilang Bipang nih. Ya Pak Santiamat dulu aja Pak. Oke, terima kasih Pastor. Jadi selamat malam teman-temannya di Indonesia, juga selamat sore yang di Eropa, selamat siang ya, siang yang di Amerika. Jadi saya begini Pak, menyampaikan fakta dulu ya. Zoom kita ini kan pencerdasan, bukan seperti Zoom atau yang lain-lain hanya bicara ini itu, tidak ada pencerdasan, tetapi malah kebencian yang ditimbulkan atau perpecahan. Kita tidak mau begitu. Ini pencerahan. Sebesar apapun kontribusi kita adalah pencerahan kepada anak bangsa di Indonesia, termasuk untuk pemerintah, karena pemerintah ini juga penyelenggara negara rata-rata lah kelahiran tahun 55 ke atas ini kan, mungkin tahun 58 ke atas ini. Nah, jadi saya bukan mengatakan bahwa mereka tidak mengerti sejarah, tetapi banyak yang terabaikan ya. Peraturan perundang-undangan dibuat di atas peraturan perundang-undangan, dan maka judulnya saya adalah selaras dengan yang diperbincangkan oleh Pastor. Saya beri judul akan dibawa kemana Indonesia ini. Ya. Nah, jadi izinkan saya sedikit aja sebentar share screen. Pastor izinnya share screen ya. Pastor, oke. Saya mau share screen dulu Pastor. Oke, sudah. Oke, makasih Pak, makasih. Ya, nah, jadi ini fakta-fakta Bapak Ibu supaya kita nanti bisa mengambil suatu sikap, ya. Dan kalau saya ini berbicara kepada negara, nanti saya berbicara sebagai orang adat, juga berbicara sebagai rakyat yang bingung gitu. Bingung karena aneh-aneh ini kita lihat ini penyelenggara negara dan pemerintahan. Ya, bingung kita itu. Nah.
Jadi ini akan dibawa kemana NKRI ini? Jadi kita dari DPP Galarua ya teman-teman ya, aktif ini kita berdiskusi untuk kita bawakan suatu topik yang sejalan dengan apa yang sedang dibicarakan. Jadi kita itu punya apa namanya itu sekumpulan tulisan-tulisan. Ya, jadi yang selaras dan memperkuat apa yang sedang diperbincangkan, bukan untuk menegasikan, tapi memperkuat berdasarkan fakta-fakta. Jadi jangan sampai ada tuduhan, oh itu dugaan-dugaan itu preferensi pribadi. Oh ada data-datanya, ada faktanya. Ya, yang kita paparkan melalui Zoom kita ini. Dan itu fakta-fakta dikumpulkan oleh teman-teman di DPP Galarua, Bu Solisoi, Bu Linda, juga Pak NB, dan saya sendiri. Kita aktif berdiskusi. Nah inilah yang kita tuangkan, saya yang biasanya menuangkan dalam bentuk tulisan. Nah ini akan dibawa kemana NKRI? Sama dengan lagu itu ya. Akan dibawa kemana hubungan kita. Nah, sekarang suku-suku bangsa juga bertanya dan menyanyikan itu. Wahai para pemimpin di Jakarta, akan dibawa kemanakah kami ini? Akan dibawa kemanakah kapal NKRI ini? Nah, kemana ini sekarang kita pertanyakan. Kita bicara dulu kalau menurut konstitusi sebenarnya tujuan daripada didirikannya negara ini apa? Ditujukannya tujuan negara ini didirikan menarik hati daripada suku bangsa, ayo kita bergabung karena ini cita-citanya luhur. Begitu ya, itu daya tariknya. Apakah itu Ansor atau apa, kita lihat nanti. Nah, cita-cita nasional negara Indonesia adalah yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu tersurat Bapak Ibu ya, itu konstitusional itu. Itu cita-citanya para founding father, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ini teorinya dulu ya Pak ya. Tanya seperti sebagian yang Lanjut. itulah tujuannya adalah kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia sebenarnya. Caranya apa? Caranya itu ya ini, tingkatkan keamanan perlindungan kepada segenap bangsa, tingkatkan keamanan dan perlindungan kepada tanah airnya. Itu caranya itu. Yang kemudian sejahterakan ini rakyat. Sejahterakan hanya sekelompok orang tertentu. Jangan sejahterakan hanya sekelompok, dengan bisa itu nanti membuat negara Republik Indonesia ini akan kemudian cerdaskan mereka. Nah, cerdaskan, tetapi ini adalah apakah dicerdaskan atau dibodohkan. Nah itu Bapak Ibu sudah bisa menjawab daripada SK tadi, sudah bisa kita tangkap itu. Dibodohkan supaya mereka tetap bisa berkuasa di atas kebodohan dari rakyat yang mereka atur-atur itu. Nah ini yang bisa dengar Pak ya? Halo? 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 Wah ini hang ini. Lanjut Pak. Bisa dengar ya? Jelas. Oke, makasih. Nah, kemudian ketertiban. Nah, apakah di Indonesia ditertib? Nah, itu lain soal nanti. Tetapi itulah caranya untuk supaya Indonesia ini langgeng gitu. Ya kalau tidak tertib bagaimana? Nanti akan kita bandingkan dengan fakta. Maka pertanyaannya akan dibawa kemana Indonesia ini? Kalau teorinya akan dibawa Indonesia ini supaya merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tujuannya supaya negara ini tetap langgeng lah. Pak, di PowerPoint-nya dibesarin nggak bisa itu Pak, diklik Pak. Oh, diklik ya? Yang kanan bawah Pak, ya? Kanan bawah. Ini? Bukan, kanan bawah yang oranye nih, di garis yang oranye. Yang oranye, nah, itu tadi. Ini? Ya itu. Hah? Salah Ini? satu, enggak, bukan, kanan. Lagi. Ini? Lagi. Ini? Bukan, kebanyakan. Ini? Nah itu. Ini? Ya, tadi. Bukan. Ini? Nah, ya. Klik. Oke. Ya. Jadi di Bapak Ibu, ya, itu tujuannya. Nah, sekarang kita lihat periode 1908 sampai 1945. Ini yang sering dilupakan oleh para yang menamakan dirinya penguasa sekarang, termasuk ormas yang menamakan diri super body, super ormas, MUI salah satunya. Ini lupa dia itu. Itu 1908, Budi Utomo itu melahirkan yang namanya national spirit, yaitu kesadaran berbangsa. Itu lagi kembali berbangsa. Berbangsa artinya sepenanggungan, senasib, sependeritaan dengan tujuan yang sama, itu namanya bangsa itu.
Maka dia bergabunglah di dalam suatu organisasi modern yang namanya negara. Itu nilai-nilai perjuangan dari Budi Utomo, sadar kebangsaan kita ini di dalam ketertinggalan segala hal gitu. Sadar, maka timbullah national spirit itu. Kemudian 20 tahun selanjutnya adalah 1928, National Oath, Sumpah Nasional. Saya akan memberi judul ini Sumpah Nasional, bukan Sumpah Pemuda. Ini yang sampai sekarang ini, sumpah ini tidak pernah diulang-ulang, bahkan dilupakan. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang satu, tanah air Indonesia. Berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Galarua menambahkan dan mengembangkan ini namanya menjadi Sabta Juang, yaitu berideologi yang satu, ideologi Pancasila. Berbudaya yang satu, yaitu budaya Nusa Indonesia. Ada 7 itu. Ya, kita kembangkan itu. Kemudian pada 1945, 17 tahun kemudian Indonesia merdeka. Nah, di sini pertarungan antara golongan agamis dan nasional religius itu. Apakah kita ini negara Islam atau negara sekuler? Nah, ini perdebatan di situ. Dan sampai sekarang ini perdebatan belum selesai, tetapi secara diam-diam ormas tertentu, golongan agama tertentu memasukkan mereka supaya Indonesia ini menjadi negara Islam. Kita tidak menyadari itu. Golongan milenial tidak menyadari itu. Golongan Z tidak menyadari itu. Sebagian juga golongan baby boomers tidak menyadari itu. Apalagi generasi Y. Nah, akan dibawa kemanakah Indonesia ini? Nah, caranya untuk sampai ke tujuan itu, Bapak Ibu, tidak dengan gontok-gontokan, tidak dengan memaksakan kehendak, tidak dengan saya yang paling hebat, tidak. Tetapi ada Pancasila, yaitu dengan semangat persatuan Indonesia atau solidaritas. Ini semangat persatuan Indonesia atau solidaritas dilandasi kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhannya siapa? Silakan aja. Ya. Dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi tidak boleh main sikut di dalam mencapai tujuan, mewujudkan tujuan Indonesia ini tidak boleh main sikut atau saling melenyapkan, saling mengkafir-kafirkan, saling menyisihkan, tidak boleh itu, diatur itu. Harus bermusyawarah, berunding dengan baik, bicara baik-baik. Kemudian tujuannya apa? Supaya tercipta jadi keadilan sosial, supaya tercipta negara yang sejahtera, welfare state, seperti di Swedia, Finlandia, sekarang menyusul Jerman itu. Ya, New Zealand, ya mereka tidak tahu Pancasila tapi dipraktekkan. Itu tujuan sebenarnya. Nah, sekarang teorinya Bapak Ibu, ini teori ya. Ini perlu kita ketahui. Kalau teorinya itu ini cantik, enak di kuping, tapi kembali lagi akan kita bernyanyi, akan dibawa kemanakah Indonesia ini? Kalau teorinya Indonesia itu adalah negara hukum atau Rechtsstaat, ya betul. Tanya siapapun itu, oh iya, apalagi para pakar hukum tata negara, Yusril Isra Mahendra, itu Pak Mahmud MD itu tanya, oh iya betul itu, betul. Ini negara kekuasaan nggak ya? Oh enggak, kita bukan negara kekuasaan. Oh tidak, ngomong begitu, oh jangan. Negara agama, oh apalagi negara sekuler, oh kita tolak itu. Kalau Amerika Serikat kan dituduh negara sekuler itu sama Eropa sana. Oh enggak. Terus negara apa dong? Negara Pancasila, tetapi itu tidak pernah dirumuskan itu negara Pancasila kayak apa, dibuat dia mengambang, dibuat dia akan dibawa kemana gitu, biar suka-suka gitu. Ini yang berbahaya Bapak Ibu ya. Nah faktanya, bukan negara hukum Indonesia ini. Indonesia adalah negara kekuasaan. Buktinya apa? Seseorang yang tidak disukai oleh pejabat tinggi di negara itu bisa dipolitisasi, bisa dikriminalisasi. Siapa itu? Panji Gumilang. Siapa itu? Yusuf Manubulu. Siapa itu? Banyak lagi. Ya, banyak itu. Dikriminalisasi, dipolitisasi. Diskriminasi juga. Ya, diskriminasi juga. Contohnya apa? Kalau misalnya MUI yang melaporkan hanya ini, oh satu hari langsung tersangka dan tahan. Tetapi kalau orang biasa seperti Galarua melaporkan, itu tunggu dulu walau disawab 4 bulan, 5 bulan, ya nggak apa-apa. Kita tidak menempuh cara-cara MUI yang kotor itu. Kita ya biasa aja konstitusional. Anda proses syukur, Anda tidak proses syukur. Tetapi ingat, suatu saat kami dari Galarua akan menagih itu kepada Bapak. Suatu saat. Dan itu adalah bukti bagi kami bahwa polisi bekerja tidak sesuai dengan sumpahnya. Ya. Tidak bekerja sesuai dengan sumpahnya. Kalau sekarang itu presisi, katanya yang presisi siapa? Preseset apa? Dikit-dikit dipersulit. Oke, ini
faktanya itu kalau tadi bicara negara hukum apa? Untuk siapa? Itu hukum berlaku untuk siapa? Tapi faktanya politisasi, kriminalisasi, diskriminasi. Ya. Nah, satu lagi intoleransi. Nah, saya tidak perlu ulang-ulang ini. Ya, saya akan sampaikan salah seorang hakim, mungkin tidak ada hubungannya ya, tetapi ini pelajaran bagi para penegak hukum. Jangan main-main dengan agama yang dianut oleh orang lain. Ketika Anda mempermainkan, maka yang mereka sembah itu yang paling berkuasa di seluruh jagat raya ini, mulai dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya akan bertindak. Contoh, kalau saya sangat berkuasa, terus maka saya bikin Anda kan saya bereskan gitu. Kalau saya berkuasa seorang raja, itu baru raja. Hati-hati, seperti yang di Amerika itu. Ya, mendoakan Anda ya berubahlah, bertobatlah. Itu harapan kami. Nah, sekarang dia bilang bukan negara agama, bukan negara sekuler, tapi faktanya negara agama kita ini bapak-bapak. Ya, negara agama. Tahun 1999 sampai 2014 itu ada 443. Hanya dalam tempo 15 tahun. Berarti per tahun kurang lebih itu ada 30 perda syariah diterbitkan di Indonesia per tahun. Atau per bulan rata-rata 2 sampai 3 perda. Bayangkan itu Bapak Ibu. Per bulan 2 sampai 3 itu perda. Nah, di Indonesia ini ada 566 kabupaten kota. Taruhlah 600. Berarti hampir semua ini kabupaten kota ada perda syariahnya. Ya, hampir loh. Itu artinya apa? Indonesia ini negara agama atau bukan? Ya silakan aja dinilai sendiri kan. Jadi kalau siapa ini, ya motornya ini, ya ada motornya. Nanti akan saya sebutkan kuartet Bapak Khilafah, penasehat Khilafah. Saya tidak akan sebutkan namanya di ujung penjelasan saya nanti. Yaitu ketika saya sebagai rakyat yang bingung. Nah, ketika saya bingung, ya omongan saya juga ya mungkin agak ngawur, tapi tetap by fakta. Undang-undang syariah itu ada 5, ya. Tentang pemerintahan ada 2, Aceh dan Sumatera Barat. Sumatera Barat memakan korban. Masyarakat Mentawai, Kepulauan Mentawai, Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mayoritas Kristen itu tidak diakui di dalam peraturan atau undang-undang nomor 17 tahun 2002 Sumbar. Ngeri kan? Jadi saya bicara masih normal ini. Di Aceh ya pastilah. Sebentar lagi katanya Yogyakarta, kita lihat. Nah, di bidang ekonomi ada 1, di bidang perbankan ada 1, ya, di bidang koperasi ada 1. Undang-undang loh Pak ya. Ini undang-undang. Ini artinya apa? Ekonomi Indonesia ini sudah diatur oleh syariah. Perbankan Indonesia sudah mulai diatur syariah. Ini artinya apa? Ya, ini faktanya Bapak Ibu. Saya tidak mengada-ada. Dan siapa di belakang ini nanti akan kita bongkar. Apakah mereka itu Pancasilais atau bukan? Jangan ngomong Pancasila, tapi kenyataannya apa? Jangan-jangan pemerintah yang sekarang ini juga mendorong supaya Indonesia ini menjadi NII. Jadi jangan diteriakin Panji Gumilang NII. Justru sebenarnya para pejabat tinggi di negara ini sudah mulai menggiring negara Indonesia ini atau membawa Indonesia menjadi negara NII. Mungkin itulah nanti akhir lagu kita akan dibawa kemana Indonesia ini. Dan fatwa. Nah, fatwa nanti itu ada yang mengatakan fatwa tidak mengikat. Ya betul, tetapi faktanya mengikat. Nah, itu lagi teorinya tidak mengikat, tapi fakta mengikat. Nanti akan saya tunjukkan buktinya. Fatwa mengenai lembaga syariah itu perbankan, koperasi, kemudian pegadaian. Itu nanti ada 130 fatwa itu yang mengatur itu. Itu. Jadi dibilang tidak mengikatnya di mana? Ya. Lembaga syariah itu perbankan, pegadaian, apalagi lembaga itu pasar modal, semua itu. Nah, yang umum tahun 2010 sampai 2023 itu artinya ada berapa tahun itu ya? 14 tahun ya. 244 dibagi 14 itu kurang lebih berapa? Kurang lebih 10 lah. Per bulan fatwa. Jadi kalau tadi perda itu ada 30 per bulan, fatwa ada 10 per bulan. Lah inilah kerja mereka terus. Bapak Ibu, setiap orang mengeluarkan fatwa dari mana dananya itu? Dari pemerintah.
Perda syariah dari mana dalilnya? Itu dari pemerintah. Tapi apakah ini memberi manfaat kepada seluruh rakyat Indonesia yang notabene sangat berbineka, sangat pluralis ini? Tidak. Apakah itu mempersatukan? Tidak. Justru memporak-porandakan persatuan itu sendiri. Dan pada akhirnya nanti Bapak Ibu, ya ini secara pelan tapi pasti Pancasila juga mereka tidak akan hapuskan itu. Oh Pancasila betul, tapi namanya Pancasila syariah. Nah cilaka kan. Kalau tadi saya katakan itu aspek pemerintahan sudah dikuasai, perda, undang-undang, ekonomi sudah dikuasai, perbankan sudah dikuasai, lembaga-lembaga sudah dikuasai, tinggal ideologi. Nah, ideologi Pancasila tidak mungkin diganti, hanya menambahkan di belakang Pancasila syariah. Ini yang paling gawat Bapak Ibu. Karena kalau mereka menghilangkan Pancasila besar risikonya, mereka akan robah itu Pancasila syariah. Nah, kita ke sini ya, itu tadi saya udah bicara fakta Bapak Ibu. Jadi Indonesia ini katanya bukan negara kekuasaan, negara kekuasaan. Katanya bukan negara agama, negara agama. Bapak lihat data-data ini. Nah kembali lagi seperti yang dibilang siapa Pak Andi tadi, kita ini Indonesia ini aneh. Kita bukan belajar dari orang atau negara yang pintar. Nggak usah sebutlah dulu Israel. Mungkin ada negara lain yang lebih pintar dari Israel. Justru Indonesia ini mengimpor ilmu teroris dari Afghanistan. Didatangkan itu beberapa dari Afghanistan. Siapa yang mendatangkan? Bapak Khilafah Indonesia, BPKI. Ya bukan BPKI, Bapak Khilafah Indonesia. Jangan PKI, jangan. BPKI. Jadi di Indonesia ada BPKI, Pak. Dibubarkan, tapi ideologinya mungkin ada. Sekarang ada BPKI, Bapak Khilafah Indonesia. Jerman saja itu membeli dari Israel itu 3 euro ya, dari Israel. Tapi Indonesia ini mengimpor ilmu kebodohan, ilmu teroris dari Afghanistan. Siapa yang mendatangkan itu mengimpor? Bapak BPKI. Ini contoh ini ya. Nah, kemudian ini masalah fatwa Bapak Ibu. Ini ya dari Kemenkumham ini. Fatwa DSN MUI merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi sasaran diterima untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Nah, ini bahasa Indonesia itu begitu. Ekor kepalanya dilepes, ekornya dipegang. Namun, ini cilaka 12 ini. Jadi kalau Bapak Ibu membaca undang-undang, jangan puas di kalimat pertama tuh di depannya, baca terus ke bawah. Nanti dia bicara di sini bagus, tetapi kemudian kalau dengan syarat begitu, namun di sisi lain, coba berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nah ini Bapak Ibu, melalui pola-pola tertentu adanya kewajiban bagi regulator. Regulator itu siapa? Pemerintah. Ada kewajiban bagi pemerintah. Dalam hal ini Bank Indonesia agar materi muatan yang terkandung dalam fatwa MUI dapat diserap dan ditransformasikan dalam merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum. Bapak Ibu, jadi jangan lihat di permukaan seperti Frans Lisi tadi, fatwa tidak mengikat, betul, tapi lihat di bawahnya. Lihat di bawahnya, ini adalah Kemenkumham, Pak. Lah kalau ini berlaku untuk perbankan, tentu yang lain berlaku, kan namanya jadi jurisprudensi. Hati-hati memaknai itu fatwa itu. Dan tadi saya sudah katakan itu berapa itu fatwa. Ini ya ada 374. Ini 210 sampai 2023, 15 tahun, kurang lebih berapa itu berapa itu? 15, hampir 10 lah per tahun itu ya, 12. Ngeri Pak, ngeri. Per tahun, berarti per bulan satu fatwa keluar. Jadi kerjanya itu aja. Nah, jadi itu yang saya sampaikan Bapak Ibu. Nah, ini saya bicara tadi dari sisi fakta. Maka saya sekarang bicara dari orang bingung. Jadi begini ya Bapak BPKI, saya sebut aja Bapak PKI. Ada lagi ekonomi syariah. Nah ini tadi masalah ekonomi syariah. Sekarang ada masyarakat ekonomi syariah di Indonesia yang diketuai oleh siapa ketuanya, Erick Thohir atau siapa ini? Penasehatnya Pak Mahmud MD.
wakil presiden, semua ada di situ, menteri keuangan. Maka pertanyaan saya kepada bapak-bapak menteri, apakah Anda ini Pancasilais? Sementara Anda menerapkan masyarakat ekonomi syariah Anda terapkan. Di Al Zaitun diterapkan ekonomi kerakyatan. Tetapi Anda persekusi dan kriminalisasi itu Al Zaitun. Itu artinya Anda apa? Anda menolak atau sudah melanggar Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia itu berdasarkan ekonomi kerakyatan. Mungkin Bapak Ibu lah ya, Bapak-Bapak yang disebut dengan Bapak Khilafah Indonesia itu. Karena ini kan ajaran khilafah ini, syariah ini. Bukan ajaran Indonesia, bukan ajaran Pancasila. Anda tinggal merubah aja nanti Pancasila syariah, oh udah cocok dengan Pancasila, karena ada syariahnya. Kita rakyat ini yang bingung ini sedang menduga ke situ. Maka kalau kami bernyanyi Bapak-Bapak akan dibawa kemana Indonesia ini Bapak-Bapak BPKI? Oh, menjadi negara khilafah Indonesia, menjadi negara Islam Indonesia. Inikah yang Anda pertontonkan kepada rakyat ini? Anda sudah mengidap penyakit apa ini? Anda sudah diracuni apa ini sekarang? Tolonglah, ya, tolong. Kami sekarang bingung rakyat. Kalau nanti rakyat ini terus-terus bingung, jangan disalahkan rakyat. Karena bapak-bapak yang bikin bingung. Atau bapak-bapak sedang mengidap penyakit apa? Seperti parpol, mengidap virus apa? Oligarki, kartel. Mungkin Bapak Ibu begitu kan? Jadi tolong ini, hentikan ini kegiatan-kegiatan Bapak masyarakat ekonomi syariah. Jangan disebut dalihnya, oh kami mayoritas terbesar di Indonesia. Betul secara jumlah. Tapi jangan lupa, Indonesia itu adalah pluralis yang berbineka tunggal ika. Dan kita sudah sepakati itu. Negara sudah berkonsensus. Suku-suku bangsa ini sudah berkonsensus. Negara ini berdiri karena konsensus, Pak. Beda dengan Inggris, beda dengan China, beda dengan Jepang. Itu dari dulu itu sudah negara itu. Kita ini konsensus. Kalau Bapak Ibu memaksakan ini, jangan salahkan nanti suku-suku bangsa itu minta merdeka. Mereka akan menggunakan alasan. Bukankah di konstitusi mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa? Bukankah kami bangsa, walaupun ukurannya kecil? Kami adalah klien Republikan. Kami adalah negara kecil di tempat kami masing-masing, suku bangsa. Kami mempunyai wilayah, mempunyai bahasa sendiri, mempunyai adat hukum sendiri. Ada wilayah, terus apa? Bukankah itu negara? Tetapi karena ukurannya kecil, maka disebut klien Republikan. Karena demikian, karena itu kami berhak merdeka. Karena kita dulu ada konsensus, Anda ingkar dengan konsensus itu. Anda mengatakan bahwa ini akan menjadi negara yang sejahtera. Nyatanya enggak. Anda mengatakan kita bukan negara agama. Nyatanya tidak. Anda mengatakan kita bukan negara kekuasaan. Nyatanya tidak. Anda berbohong semua itu. Atau secara pelan-pelan Anda robah. Maka kalau saya menyanyikan, rakyat menyanyikan, akan dibawa kemanakah negara Republik Indonesia ini? Ya. Sekarang bukan NKRI lagi, tapi mungkin NFRI, Negara Fatwa Republik Indonesia. Ya kan? Nanti F-nya berubah lama-lama menjadi NII, Negara Islam Indonesia. Berdasarkan ideologinya apa? Pancasila syariah. Oh, tetap Pancasila. Nggak usah khawatir, tetap Pancasila. Kan pembohongan itu Bapak Ibu, pembodohan itu. Itu yang kami tidak sukai orang dari rakyat ini. Jadi saya bukan marah kepada Bapak Ibu, ya pejabat-pejabat tinggi, tapi bingung. Coba ini dituntaskan. Kalau Bapak domainnya di agama, silakan di agama Bapak, jangan dibawa ke ranah negara dan bangsa. Bukankah negara dan bangsa kita ini sudah mempunyai hukum positif? Walaupun di sisi hukum itu Anda sisipkan pasal-pasal atau klausul yang menyangkut agama tertentu. Bukankah Pancasila itu sudah final? Tetapi dengan diam-diam atau dengan terbuka, Presiden Soekarno mengatakan, Soekarno di dalam dekret 5 Juli 1959, Piagam Jakarta 22 Juli 1945 menjiwai pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan merupakan satu kesatuan. Waduh, ini Bung Karno dibohong lagi nih. Padahal hari udah bilang, jangan itu dimasukkan. Kalau itu dimasukkan, kami merdeka. Jadi itu sudah terlalu banyak kebohongan-kebohongan atau konsensus-konsensus yang dilanggar oleh bapak-bapak. Maka kami hanya berharap rakyat ini, kepada TNI, tolong Bapak kawal negara ini. Karena Bapak-Bapak TNI berasal dari rakyat,
untuk rakyat dan oleh rakyat. Kalau yang lain kami ini bingung, Pak. Bapak TNI, bingung kami. Dibilang tidak percaya, iya. Jadi nyanyian kami ini, Bapak TNI, tolonglah diperhatikan, akan dibawa kemanakah NKRI ini? Kami rakyat ini hanya berharap kepada TNI, Panglima TNI sekarang. Kalau yang lain-lain kami tidak begitu percaya. Apalagi DPR, udahlah. MPR juga, waduh. Semua itu kami nggak percaya rakyat ini. Ini aja yang saya sampaikan, Pastor Paul. Terima kasih teman-teman atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Inilah pencerahan dari Galarua. Galarua komit bersama-sama dengan TNI menjaga negara Republik Indonesia. Tuhan memberkati. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.